wabarakatuh, Swastiastu, Namo Buddhaya. Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa, khususnya yaitu pasaran Jawa, Selasa Wage. Bagaimanakah prediksi untuk kehidupan, keuangan, asmara, dan kesehatan, juga angka dan warna keberuntungan kalian ya. Ini sudah saya shuffle biar kalian tidak terlalu menunggu lama ya. Jadi bagaimanakah kehidupan Selasa Wage tahun 2022? Kan saya lihat dulu auranya bagaimana ya. 2022 Selasa Wage. Kalau di 2021 energi negatif kalian ya nggak tebel-tebel lama, tapi adalah ya. Dan aku merasakan dirimu masih banyak bersyukur, masih banyak kemudahan, masih banyak keberuntungan ya menurut saya, daripada mungkin orang-orang lain yang sangat mengalami kehidupan yang mungkin masih di bawah kalian. Karena saya merasakan masih ada yang lebih lebih menyedihkan lagi. Di sini kalau energi negatif kamu di tahun 21 aja ada, cuman nggak begitu tebel. Itu berarti ada ujian, tetapi kalian bisa menghadapi itu dengan baik tanpa harus kalian ibaratnya terlalu bersedih yang parah-parah amat, tapi bersedih tapi masih yang oke lah aku hadapi. Jadi seperti itu, kayak jadi masih bisa lah menghadapi dan tidak yang begitu sangat pedih dan perih di dalam jiwa kamu. Maksudku seperti itulah. Di tahun 22 kayaknya Selasa Wage ini auranya semakin baik aja ya. Di tahun 22 aku merasakan, aku melihat aura kamu tuh energi positifnya lebih full, terus aura goldnya juga lumayan. Sepertinya kehidupan kamu di tahun 2022 banyak kebaikan dan malah lebih baik, dan persentase tuh hampir naik. Dari misal energi positif kamu di tahun 21 cuma 50%, di tahun 22 bisa 85% ya. Jadi kayaknya akan banyak hal yang menyenangkan di tahun 22. Amin. Bagaimanakah dengan tebaran kartu yang sudah saya shuffle untuk kalian? Kehidupannya di kartu pertama ada adversity, I accept that challenge are the best way to learn ya. Sudah semakin dewasa. Di 2022 kamu semakin dewasa, semakin bisa menerima ujian itu dengan baik, terus bisa menerima kenyataan hidup kalian tuh dengan baik juga. Jadi kenapa saya bilang bisa menerima kenyataan hidup dengan baik? Tidak ada orang yang tidak dapat ujian. Tidak ada kehidupan orang yang sangat sempurna. Pasti hidup kita berdampingan dengan ujian. Kadang ada 2 ujian, 3 ujian, lumayan ya. Itulah manusia. Dan dirimu mulai ada pendewasaan diri seperti itu, dan ya memang hidup seperti ini. Dan dirimu bilang ya harus dijalani. Jadi kamu mulai ada kemajuan untuk itu. Dan di sini di kartu kedua ada many words dan analyze ya, let your mind tell you how to. Jadi memang sudah menyatu ya. Jadi saya merasakan Selasa Wage ini memang bersinar walaupun dia berkabut, tetapi energi positifnya masih menguasai dia. Jadi setiap bulan di tahun 22 itu dirimu walaupun ujian kamu berat, tapi kamu baik-baik aja. Kamu bisa mengatasi dirimu, kontrol diri kamu baik. Dan Coffin, di sini ada 9 of Diamond. Untuk urusan mungkin kesuksesan, kemudahan, atau karir kamu bisa jadi ini sangat baik. Cuman kamu harus hati-hati. Karena kamu berdampingan dengan ujian, kamu hati-hati dan jangan ceroboh. Jangan mudah percaya sama orang. Lebih baik kamu percaya pada diri kamu sendiri, dan mungkin lebih percaya pada orang-orang yang terdekat kamu yang memang selama ini kamu sudah tahu bagaimana track recordnya. Jadi memang di tahun 22 aku merasakan kamu harus lebih berhati-hati dengan orang baru yang mungkin menawari sesuatu hal. Di kartu selanjutnya ada Jack Diamond, ada sekte ya. Jadi memang kamu harus berusaha keras dan kamu harus bekerja keras. Kamu harus bisa kayak membangkitkan diri kamu, mencambuk diri kamu untuk lebih bekerja keras lagi. Three of Swords ya, ada 3 pedang. Di sini memang kalau urusan ujian saya bilang bahwa berdampingan kita. Cuman di sini mungkin kamu merasakan sakit, kamu juga menangis ya, kamu juga bersedih. Tetapi sedih kamu tidak membawa kamu menjadi orang yang akhirnya kufur, atau orang yang
jauh sama Tuhan, sedih kamu, ujian kamu malah mendekatkan kamu kepada Tuhan. Di sini ada Page of Wands. Kamu masih, untuk kehidupan kamu memang ada Nine of Wands ya, ada Seven of Wands. Ada banyak perubahan yang sangat baik di tahun 22 ya. Sangat lumayan signifikan kalau menurut saya daripada kamu tahun 21. Walaupun tahun 21 memang saya bilang kamu maksudnya nggak sedih-sedih amat, tapi tetap ujiannya lumayan berat, tetapi you can handle it ya. Jadi kamu bisa mengontrol diri kamu untuk mengendalikan diri kamu biar tidak yang terlalu sedih, tidak terlalu putus asa. Di tahun 22 banyak hal yang bikin yang kayak Tuhan tuh banyak kemudahan. Even di situ aku merasakan masalah masih lumayan complicated. Nah, tetapi ada perubahan yang sangat bagus untuk hidup kamu. Jadi kehidupan kamu tuh berubah daripada tahun 21. Dan perubahan itu lebih baik di tahun 22. Walaupun masih berkabut. Jadi belum yang kamu tuh bahagia seutuhnya, belum. Masih kayak hidup kamu lebih baik. Kebaikannya itu lebih kayak lebih lega, lebih bersyukur. Meski kamu menghadapi ujian yang juga berat, tetapi di situ masih alhamdulillah, bersyukur banget gitu, nggak seperti orang-orang yang lainnya. Jadi hidup kamu ada kenaikan juga, ada banyak hal, ada yang kamu capai di tahun itu, di tahun 22. Nah, bagaimana dengan keuangan? Denial. Kamu memang sebenarnya Selasa Wage sebenarnya juga khawatir, tetapi dia bisa menutupi kekhawatiran itu untuk tidak memperlihatkan pada orang wajah lesu, wajah bete, tidak. Dia cukup aware untuk apapun yang terjadi tahun 22. Dia sudah siap banget. Keuangan kamu tergantung bagaimana dirimu bergerak. Maksudnya kalau misalnya kamu pengusaha atau usaha sendiri, bagaimana keyakinan kamu, bagaimana otak kamu mengarahkan itu, tuntut yang menuntun kamu, maka ikutilah. Jika kamu punya intuisi bagus tentang, oh aku harus melakukan ini, aku harus melakukan ini, kayaknya hatiku bilang begini. Jadi dengarkan kata hati kamu. Misalnya kamu usaha ini, usaha itu, lebih dengarkan hati kamu. Walaupun mungkin terkadang secara logika kayaknya masa sih bisa begini. Kalau aku merasakan Selasa Wage di tahun 22, dia harus lebih menggunakan intuisinya ya daripada dengan logikanya. Ada as heart ya. Untuk keuangan kamu bisa asal bilang apa, kamu bahagia. Dan di sini ada the gentleman. Kamu tahu apa yang kamu lakukan ya. Ada seseorang yang berdiri tegak. Even kamu nggak tahu bagaimana dua-dua nanti aku harus bagaimana. Misalnya kerjaan aku nggak tahu bagaimana, tapi cukup yakin aja. Dengan intuisi kamu bisa tiba-tiba diarahkan sama Tuhan. Percaya aja, bilang aja bahwa Tuhan, aku yakin Engkau maha berkehendak. Aku yakin Engkau tuntun hamba begini-begini. Jadi kamu bilang aja. Nah di sini kalau dari tebaran kartu Selasa Wage itu baik, rezekinya baik. Apalagi di sini ada as heart ya, kartu as. You know kan kartu as kalau di kartu rumah itu kartu paling ibaratnya paling privilege ya. Paling keren, kita pasti seneng banget kalau ada kartu as. Di sini menandakan kamu happy. Happy berarti rezeki kamu bagus, lebih baik daripada 21. Kartu selanjutnya seperti yang saya bilang di sini ada bunga yang bersinar dan ada lagi-lagi diamond, 6 of diamond, 6 wajik. 6 wajik menandakan angka 6 itu menurut saya angka yang menandakan tentang rezeki, tentang kemudahan, tentang keberkahan. Dan diamond menunjukkan memang itu setara dengan angka 6 tadi. Di sini bunga itu mulai bersinar. Dirimu mulai bersinar di tahun 22, so don't worry. Kartu selanjutnya ada Queen of Cups. Ini sudah hampir sama. Ada Ace, kartu lagi, kartu As ya, yang tadi As of Hearts, sekarang As of Cups. Kartu As cawan, ini menandakan juga kepuasan batiniah kamu, pencapaian yang benar-benar dirimu, you know, bersyukurnya itu kayak yang kamu, ya Tuhan, Engkau baik banget Engkau baik banget ya Tuhan. Jadi benar-benar Engkau sayang banget sama diriku. Jadi dirimu benar-benar tahu betapa Tuhan dengan segala ujian yang diberikan kepada kamu,
ternyata Tuhan menuntunmu ke hal-hal yang di luar apa ya kamu bayangkan. Kartu terakhir ada Page of Pentacles ya. Jadi kalau urusan keuangan untuk Selasa Wage, don't worry. Saya merasakan kalau dari lihat aura goldnya tebal. Kalau di tahun 21 aura gold kamu tipis sekian ya. Sedangkan di tahun 22 itu tebal. Jadi kantong kamu ini adalah perwakilan dari kantong yang dulu kantong kamu harus mirip, tipis. Di tahun 22 kamu agak tebal, sudah mulai bisa belanja lebih gitu ya. Jadi bersyukur untuk keuangan baik-baik saja. Bagaimanakah asmara? Bentar ya, biar rapi. Saya kembalikan ke tempatnya masing-masing. Asmara yang single, the snake, di sini. The snake, enemy. Kamu punya musuh yang tidak kelihatan, yaitu diri kamu sendiri. Sesuatu yang ada di dalam diri kamu sendiri yang berkecamuk, yang campur aduk. Di sini, my faith has the power to turn trauma into healing. Nah, kamu memang lagi trauma ya, lagi menyembuhkan diri kamu untuk menghilangkan hal-hal yang bikin dirimu sedih, hal-hal yang bikin kamu teringat hal-hal yang menyakitkan di masa lalu kamu, dan itu masih di tahun 21 mungkin kamu menghadapinya cukup berat. Sedangkan di tahun 22 ada the world, adalah fase di mana kamu ada siklus baru untuk hidup kamu. Jadi di tahun 22 kamu sudah mulai mengikhlaskan itu, melepaskan itu, dan kamu bisa melakukan itu, dan kamu bisa menyembuhkan diri kamu. Karena kenapa saya bilang begitu? Di sini ada King of Cups dan ada gerhana bulan dan ada Milky Way. Nah, kamu tahu apa yang ternyata kamu alami di tahun 21, hal yang sangat menyakitkan yang bikin kamu sangat menangis dan bersedih itu, ternyata di tahun 22 kamu tahu tujuannya ujian itu ternyata kesini. Kamu sudah tahu, oh hikmahnya begini, sehingga kamu akhirnya bisa kayak menerima itu dan sudah kayak mengambil kesimpulan bahwa aku harus bisa mengikhlaskan dan memulai sesuatu yang baru, membuka untuk diri kamu, hidup kamu yang baru. Jadi yang single aku merasakan memang dari aura di tahun 22 kamu kalau awal tahun kedua masih keinget-inget, tetapi ada sesuatu di pertengahan bulan kedua sampai saya merasakan aura untuk yang single itu mulai kayak memudar, mulai tidak bersedih. Bisa jadi ada sesuatu hal yang bikin kamu membuka mata kamu bahwa aku nggak boleh begini, dan kamu akhirnya tahu bahwa oh ternyata Tuhan ngasih aku seperti yang kemarin itu memang lebih kayak rasa sayang yang cintanya kepada hambanya. Jadi selama ini mungkin kamu telah berprasangka buruk terhadap apa yang terjadi pada dirimu. Padahal apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah untuk hal kebaikan kita. Walaupun awalnya kita menangis-nangis dan berdarah-darah, ya ibaratnya untuk menerima itu. Tetapi kalau mau dianalisa lagi, sepanjang kita hidup, sepanjang kita menghadapi hidup, kalau kita mau positive thinking ya, ini yang otaknya positive thinking, maksudnya bahwa dia tak yakin apa semuanya itu dikehendaki Tuhan. Jadi pasti ada hal baik di balik semua itu. Jadi yang single, lanjutkan hidup kamu, buka hati kamu, dan fokus kepada hidup kamu dulu. Fokus kepada sesuatu yang menjadi mimpi kamu. Jadi kalau untuk urusan cinta akan ada orang-orang yang datang nanti habis pertengahan tahun yang mungkin yang akan mendekati kamu, tapi kayaknya kamu belum siap untuk menerima mereka. Jadi kalau kamu memang belum siap, memang aku merasakan dari aura kamu memang belum, jangan berhubungan dengan laki-laki atau perempuan lain dulu. Jadi kamu lebih fokus ke hidupmu dulu. Bagaimana yang berpacaran? Twin flames ya, twin flame, sama-sama keras, tapi kalian apa ya? Sebenarnya banyak kecocokan. Kalian seperti kayak berjodoh, tetapi banyak hal yang memang harus disatukan. Your commitment being test. Jadi diuji di tahun 22. Di tahun 22 itu akan ada ujian besar untuk hubungan kalian. Di sini ada 9 of Wands, ada 5 of Pentacles. Jadi ujian cinta kalian akan diuji.
kalian punya rencana dengan pasangan kamu, mungkin kalau bisa hubungan kalian tuh dibawa sampai menikah lah, sampai ke jenjang yang serius. Tetapi di tahun 22 akan ada ujian yang bisa meregangkan hubungan kalian tuh tiba-tiba kayak ada sesuatu yang akhirnya kalian break dulu. Di sini mungkin karena banyak hal yang sebenarnya kalau aku merasakan twin flames itu adalah banyak perbedaan. Mereka memiliki unsur yang ibaratnya tuh kalian tuh banyak perbedaan, sama-sama kerasnya. Terkadang kalau nggak, twin flame itu bisa menyatu kalau kalian bisa sama-sama tahu dan bisa menerima salah satu. Jadi sebenarnya kalau ini jadi kalian bisa kayak awet, kalian juga bagus, orangnya bagus. Pacaran kalian kalau misalnya menikah ini bagus. Cuman tahun 22 itu benar-benar kalian akan diuji. Bagaimana kalian bisa menyikapi inilah yang kalian harus bisa menghandle-nya. Jadi kalau bisa, saya sarankan. Tetapi kalau berpacaran itu memang tidak bisa kita ini ya. Kalau memang yang terbaik kalian berpisah, kalian yang lebih tahu. Tetapi semua serahkan pada Tuhan. Di sini I surrender to a power greater than me. Memang benar. Kalau nanti kalian sudah blunder, kayaknya ngobrol begini, kalian berdiskusi begini begitu dan masih blunder, serahkan sama Tuhan aja. Kalau kalian berjodoh pasti kalian akan bertemu lagi. It's simple as that ya. Jadi benar-benar kamu harus berpasrah. Kecuali kalian menikah harus berjuang mati-matian ya. Tapi kalau berpacaran masih banyak kesempatan untuk berpikir lagi. Kalau tidak ada kecocokan pada saat berpacaran, ngapain dipaksain gitu ya. Nah, bagaimanakah yang menikah? Ada sabotage ya, rebuilding. Jadi saat ini kalian lagi kayak membangun lagi. Setiap tahun mungkin kalian bisa merasakan Selasa Wage ini dengan pasangannya. Mungkin terkadang masih banyak cekcok ya. Di setiap hari itu masih banyak cekcok yang bikin di sini ada Nine of Swords. Ya memang lumayan kalian harus banyak menganalisa. Kenapa kalian sering cekcok? Kenapa kalian masih egonya masing-masing muncul? Biasanya tidak semua Selasa Wage ya. Kalau Selasa Wage mungkin yang sudah dewasa, sudah pernikahannya sudah lama, bisa jadi kalian bisa ngobrol enak, sudah bisa meredam emosi masing-masing. Tapi kalau pasangan yang muda ini bisa jadi Selasa Wage, bisa jadi karena Selasa Wage termasuk juga sangat keras kepala kadang juga ada. Walaupun dia sangat pemurah, sangat baik hati, tetapi terkadang dia begitu keras kepala dan terkadang sulit untuk pada saat dia lagi emosi, sulit untuk mengontrol dirinya, untuk bisa mengalah itu sulit. Nah, ini di sini adalah the default. Lalu untuk saat ini saya melihat pernikahan kalian masih sering cekcok, sering ada perdebatan. Ini harus kalau bisa dikurangin. Kenapa? Kenapa ada the default? Ini sebuah gangguan yang bisa kayak menurunkan energi positif kalian berdua. Kalau energi positifnya turun, pastinya semuanya akan pengaruh. Keharmonisan kalian, ketentraman kalian, bahkan insya Allah rizkinya. Jadi kalian harus bisa kayak di sini ada Nine of Swords ya. Nine of Swords di sini adalah gambaran bahwa kalian harus banyak saling menganalisa, saling introspeksi diri. Pada saat satunya naik kayak api, satunya harus kayak air. Tidak selalu, ini kalau menikah ya beda dengan pacaran. Tidak selalu kita tuh pada saat debat dengan pasangan kita saling mengajukan pembenaran. Sometimes kita harus mengalah dulu lah biar nggak ada pertengkaran. Pada saat nanti sama-sama dingin kalian ngobrol yang enak. Aku nggak suka begini itu lebih baik sih menurut saya. Jadi itu adalah benar-benar kita punya pernikahan yang berkarakter ya. Jadi kita tidak selalu mengedepankan ego, emosi, meminta benar sendiri, karena ingat menikah adalah dua orang berbeda disatukan. Kita tidak bisa hanya dengan pembenaran dari sisi kita, tetapi bagaimanakah menyatukan kebenaran dari sisi kita dan sisi pasangan kita. Nah, itu yang bikin kita adalah PR kita setiap hari itu bagi yang menikah. So, yang Selasa lagi lebih bisa bagaimana dirimu bisa agak down, cooling down lagi. Jadi kalau misalnya lagi marah, buat bikin bersih-bersih atau ngapain, jangan ladenin pasangan kita yang lagi emosi. Diem aja, jangan diladenin, ditahan. Itu untuk latihan
kontrol diri ya. Semoga yang menikah di tahun 22 semakin harmonis, karena saya merasakan kalian seperti api. Jadi kalau diturutin nanti malah nggak bagus untuk rezeki kalian, karena saya lihat tadi rezekinya yang bagus. Jangan sampai nih yang menikah karena mereka sering bertengkar akhirnya rezekinya nggak berkah ya. Jadi harus saling terbuka dan harus saling jujur satu sama lain. Bagaimana kesehatan Selasa Wage? Kesehatan Selasa Wage aku melihat hati-hati, dia pegal-pegal ya, terus punggung, pundak, hati-hati kalau pusing, hati-hati pankreasnya. Saya merasakan yang energi negatifnya tinggi untuk Selasa Wage ini pankreas dan liver. Hati-hati sama osteoporosis, sama tulang, yang sesuatu yang berhubungan dengan tulang. Jadi kalau kalian memang salah satu punya penyakit salah satu itu, cepat periksakan, karena bisa jadi nanti kesehatan kalian akan menurun karena itu, karena energi negatifnya untuk kesehatan kalian lumayan tinggi di tahun 22. Angka keberuntungan yaitu 5 dan 3. Warna keberuntungan saya melihat warna hitam, merah hati, kuning, hijau, dan biru ya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Semoga ini bisa bermanfaat dan menghibur kalian. Sugeng Rahayu, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.